Salam Bapak Ibu saudaraku dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih atas kesetiaan partisipasinya yang telah mendukung channel ini, baik melalui monitor bahkan subscribe yang selalu mendukung. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati atas pelayanan dan dukungan Bapak Ibu saudaraku dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, di kesempatan kali ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan pribadi kita. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kemudian kita mau buka Alkitab kita kembali. Kita buka dalam Ayub pasal 2 ayat 7 sampai yang ke-10. Ayat yang ke-7. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau di dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi Ayub menjawab kepadanya, engkau bicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Jadi Bapak Ibu saudaraku dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita mau belajar dari sebuah tema utama, yaitu setia dalam penderitaan. Ini yang menjadi tema kita di kesempatan kali ini. Setia dalam penderitaan. Firman Tuhan yang telah berbicara kepada kita bahwa dikatakan di sana mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu sebagai orang-orang yang hidup di dalam Kristus Yesus. Bicara tentang mengucap syukur. Apa arti mengucap syukur? Artinya kita mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, atas apa yang telah Allah buat bagi saya dan saudara. Mengucap syukur bukanlah suatu hal yang mudah untuk kita terapkan di dalam setiap kehidupan ini. Banyak orang yang berlimpah harta, banyak orang yang memiliki karir yang memadai, tetapi rasa syukur itu sepertinya tidak dimiliki oleh semua orang, kecuali kita yang mengerti, yang memahami apa itu artinya hidup. Uang memang penting, karir memang penting,
Tapi yang harus kita sadari bahwa kita diberi napas kehidupan itu juga adalah bagian berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita patut bersyukur kepada Sang Pencipta yang selalu mengasihi kita. Walaupun saat ini mungkin posisi kita tidak memiliki apa-apa, kita tidak memiliki kehebatan, kita tidak memiliki kemampuan. Tapi kita bersyukur karena napas yang masih kita pakai saat ini itu adalah bagian berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Pada prinsipnya, hikmat Allah itu tidak bisa disamakan dengan hikmat manusia. Rencana Allah tidak bisa disamakan dengan rencana manusia. Apa buktinya? Kita sudah membaca dari kebenaran firman dari Ayub, seorang tokoh yang luar biasa dalam segi kesetiaannya, ketekunannya, kesalehannya di hadapan Tuhan. Ini juga tidak terlepas dari masalah, seperti tema-tema yang sudah kita bahas di episode yang lalu. Lagi-lagi kita bertemu dengan masalah. Lagi-lagi kita berjumpa dengan penderitaan hidup. Oke? Mungkin semua orang berpikir ketika kita sudah menjadi orang Kristen, ketika kita sudah hidup dalam Tuhan, semuanya akan mulus-mulus saja. Tidak. Tidak seperti apa yang kita pikirkan. Justru sebaliknya. Semakin kita hidup dalam Tuhan, semakin banyak masalah-masalah yang ingin mengambil kesempatan mengalih hati kita berpaling dari hadapan Tuhan. Banyak hal, tanpa terkecuali. Karena iblis tidak suka ketika kita dekat dengan Tuhan. Iblis tidak senang ketika kita memuliakan Tuhan. Bahasa anak muda sekarang SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itulah pola kerja iblis. Jadi hari ini kita patut bersyukur. Karena Tuhan yang telah mengasihi kita, karena Tuhan yang masih memberi kita kesempatan untuk hidup. Tetapi bagaimana kita membalas semuanya itu? Tuhan tidak perlu uang kita. Tuhan tidak perlu pangkat kita. Tetapi yang Tuhan perlu adalah hati kita. Kerelaan hati kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang meminta-minta. Bukan Tuhan yang mengemis-ngemis. Tergantung kesadaran kita makhluk ciptaannya. Kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan. Manusia yang istimewa yang diberikan Tuhan, diciptakan menjadi serupa dengan Allah. Baik bentuk kita, akal pikir kita,
Karena kita sudah tahu membeda mana yang baik, mana yang jahat. Istimewa, kita sudah diberi hak kebebasan sepenuhnya. Hak bebas bukan berarti kita mau sebebas-bebasnya dalam kita menjalani hidup ini. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Walaupun Allah memberi kita kebebasan, bukan berarti kita lepas dari konsekuensi yang ada. Karena kita sepenuhnya adalah milik Allah. Cukup menarik tema yang akan kita bahas pada saat ini, yaitu setia dalam penderitaan. Apa maksudnya? Maksudnya ialah bahwa kualitas hati kita di hadapan Tuhan, tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Seperti kasus yang sudah kita lihat dalam Alkitab, ya, seorang tokoh yang bernama Ayub. Dia adalah seorang yang saleh, orang yang setia di hadapan Tuhan. Tetapi iblis tidak senang. Dia berusaha mencobai Ayub. Dia berpikir bahwa ketika pencobaan-pencobaan hidup yang menekani hidup Ayub akan berpaling, akan berlari dari hadapan Tuhan. Ayub akan hancur. Tetapi Tuhan mengetahui apa yang menjadi kualitas iman Ayub yang dia miliki. Oke, silakan, kata Allah mengatakan kepada iblis, silakan dicobai. Tetapi nyawanya kamu tidak punya hak. Nyawanya adalah milik aku, kata Allah. Sekali diuji, terbukti, Ayub mempertahankan dengan konsekuennya, dengan perjanjian dengan Allah, kesetiaannya dengan Allah. Luar biasa. Ini merupakan pergumulan yang sangat berat, saudara. Masalah, ya. Pergumulan yang sangat berat. Seharusnya ketika Ayub ini menghadapi sebuah masalah, dia memerlukan seorang penolong, seorang penopang yang setia, yang memberi dia kekuatan, memberi dia pengharapan. Seharusnya seperti itu. Tetapi kenyataannya beda. Tidak seperti apa yang Ayub harapkan. Bahkan istrinya adalah bagian dari hidup Ayub. Tetapi apa yang terjadi? Masihkah engkau saleh? Masihkah engkau setia di hadapan Tuhan? Kutuk Allahmu. Mati sekali, lu usah ngerepot. Itu bahasa kasarnya. Maunya. Seharusnya mendukung. Seharusnya memberi Ayub kekuatan. Tetapi bagaimana? Kesetiaannya itu mulai digeser. Pikirnya mulai digeser dari hadapan Tuhan. Sehingga Ayub marah kepada istrinya. Kamu berkata seperti perempuan gila, kata Ayub.
baik saja, tetapi ketika diperhadapkan dengan masalah, ketika diperhadapkan dengan persoalan, tidak bisa setia kepada Tuhan. Hanya bisa menuntut Tuhan. Ketika senang, tidak ingat Tuhan. Ketika susah, baru minta diperhatikan Tuhan. Tetapi seorang Ayub ini sadar bahwa hidup dan mati ini adalah milik Tuhan. Kita dilahirkan tidak membawa apa-apa, dan ketika kita mati pun kita tidak membawa apa-apa. Jadi harta benda yang sudah ada itu tidak penting bagi saya. Itu prinsip Ayub. Yang penting dia tidak mau digeser imannya di hadapan Tuhan, karena itulah harta satu-satunya yang dia miliki. Dalam dunia ini kita tidak hidup selamanya. Kita di dalam dunia ini menumpang, hanya sementara. Tetapi garis finishnya, kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Umur bukan patokan. Uang bukan jaminan untuk mempertahankan hidup kita. Tetapi semuanya Tuhan yang memiliki kunci. Kalau Tuhan mau ambil, 2-3 jam kemudian kita bisa off. Tetapi kalau kita ada saat ini, kita masih diberi kesempatan untuk hidup, itu berkat kasih anugerah Tuhan bagi kita. Ketika kita banyak melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita memperbaiki semuanya itu. Lalu selanjutnya kita melihat kepada masalah. Mengapa Allah membiarkan iblis ini mencobai Ayub? Mungkin sebagian berpikir bahwa Allah ini sekongkol dengan iblis. Tidak, saudara. Tidak sama sekali. Karena disitulah Allah ingin melihat kualitas iman kita yang sesungguhnya. Kemurnian kesetiaan kita di hadapannya yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar abu-abu. Tidak ada kejelasan. Mengapa Allah mengizinkan semua hal itu terjadi? Karena melalui masalah itu merupakan indikator bagi setiap orang, percaya atau tidak kepada Tuhan. Berkat rohaninya, bagi yang percaya kepada Allah, bagi percaya kepada Tuhan, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, mereka sudah Allah siapkan untuk menerima hadiah, yaitu hidup yang kekal. Tetapi bagaimana mereka yang tidak percaya? Itu juga mereka juga memiliki konsekuensi tersendiri. Mereka juga Allah sudah persiapkan untuk di hari penghakiman, untuk menerima upah yang akan mereka tuai, yaitu kematian yang kekal. Disitulah garis finishnya. Kita sudah diberi hak kebebasan untuk memilih dalam hidup. Tinggal kita memilih. Kita memilih hidup yang kekal atau kita memilih mati yang kekal. Di sana kita hidup selamanya atau mati selamanya. Masalah merupakan indikator
orang percaya atau tidak kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan bagaimana respon kita terhadap Injil, tentang pemberitaan firman Tuhan, tentang kabar baik, kabar keselamatan yang menawarkan kepada kita, masih diberi kesempatan untuk kita menggenah diri, memperbaiki diri. Tapi terkadang kita manusia tidak bisa berterima kasih kepada Tuhan. Kita hanya bisa mencari kesenangan kita, tetapi kita tidak memikirkan apa yang menjadi perasaan Tuhan yang telah mencipta kita, yang telah mengutus kita untuk hadir dalam dunia ini. Mari kita ingatkan kembali bagi pribadi-pribadi kita. Hanya diri kita yang tahu seberapa banyak kita sudah berbuat untuk Tuhan. Seberapa jauh kita mempertahankan kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Kalau di saat bahagia, di saat senang, semua orang juga bisa setia. Tetapi ketika diperhadapkan dengan masalah, apakah kita masih sanggup bertahan dalam penderitaan? Tuhan Yesus adalah public figure yang memotivasi kita sebagai hamba-hambanya, memotivasi kita sebagai pengikut-pengikutnya. Dia rela mati di kayu salib hanya untuk menebus kesalahan kita, menebus dosa-dosa saya dan saudara. Tetapi apakah semua orang mau menerima Yesus? Belum tentu. Mungkin sebagian berpikir, kalau Yesus ini adalah Allah, tidak mungkin dia membiarkan dirinya menderita. Itu hikmat manusianya. Lalu, kalau kita memperhatikan di sana, ketika diperhadapkan dengan penderitaan, di sanalah puncak penyiksaan yang luar biasa bagi pribadi Yesus. Seolah-olah tidak bisa keluar. Tetapi bagaimana kita melihat kenyataannya? Dia boleh berhasil, boleh menang atas maut. Ya, itu semua karena atas dasar kasih setianya kepada Tuhan, ketuhanannya. Dia tidak mungkin bisa mengajar manusia, tidak bisa menyipilin manusia kalau dia sendiri tidak mengalami seperti apa yang manusia alami. Allah terjun langsung merasakan apa yang kita rasakan, bahkan rela mengganti saya dan saudara digantung di kayu salib. Seharusnya saya dan saudara yang digantung di sana, bukan dia. Karena kita yang berbuat dosa, dia tidak memiliki dosa apa-apa. Oleh sebab itu disebut kudus, Allah yang suci, tanpa noda. Meskipun dia Allah, tetapi Yesus tidak menunjukkan
menunjukkan kesombongannya di hadapan kita. Kalau Yesus ingin menunjukkan kesombongannya dengan berfirman, mungkin semua kita selesai. Tapi bukan itu yang menjadi misi Yesus kepada kita. Misi Yesus adalah penyelamat. Misi Yesus adalah mengasihi kita supaya kita selamat, supaya kita masuk surga. Itu menjadi misi Yesus. Tetapi tidak semua orang mau menerima Yesus, karena Yesus dianggap hina. Orang malu menerima Yesus karena Yesus dianggap sebagai pecundang. Itu hikmat manusianya, tetapi hikmat Allah berbeda, saudara. Di sana Allah mengolah sedemikian rupa, Dia perlihatkan kepada dunia penderitaan-penderitaan dia alami. Di sana ada 2 pilihan, indikator bagi setiap orang. Sebagian kecil percaya dan sebagian besar tidak percaya. Yang tidak percaya itu masih dicari Yesus hingga sekarang, supaya diselamatkan, supaya masuk surga. Jadi Bapak Ibu saudaraku dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini juga kita melihat bagaimana perjuangan-perjuangan itu terjadi sehingga mencapai proses. Sehingga mengalami kemenangan. Kenapa saudara? Karena Yesus ini adalah Tuhan. Tidak bisa diikat, tidak bisa dibelenggu oleh maut, tidak bisa. Dalam kehidupan ini ada 2 pilihan. Kalau tidak hidup, mati. Karena Yesus tidak bisa mati, maka walaupun mati, hidup. Karena Yesus tidak akan pernah mati. Karena Dialah Allah. Dia menjadi manusia bukan pelataran perbuatan manusia, perbuatan daging, tetapi Dia Allah berasal dari Roh Kudus. Dilahir dari darah Maria, seorang perawan yang belum berhubungan dengan suaminya. Itu melambangkan suci, tanpa noda. Mengapa harus dilahirkan dari seorang manusia? Itulah manusia sejati. Karena kalau Allah tidak dilahirkan melalui manusia, Dia bukan anak manusia. Dia bukan manusia. Dia terjun langsung, merasakan bagaimana apa yang kita rasakan. Sehingga pada akhirnya maut ingin menggerogot nyawanya, tetapi tidak bisa, karena Yesus tidak pernah bisa mati. Tetapi kematian dan kehidupan kekal itu berlaku kepada kita, kepada saya dan saudara. Ketika kita setia kepada Tuhan, ketika kita patuh kepada firman Tuhan, petunjuk Tuhan, maka kita akan memperoleh kunci masuk kerajaan surga. Tetapi kalau tidak, saya dan saudara adalah dipersiapkan. Orang-orang yang sudah dipersiapkan untuk menerima konsekuensi atas pilihan dalam hidup kita sendiri. Bukan Allah yang menentukan, kita sendiri diberi hak kebebasan. Jadi Bapak Ibu saudaraku dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari pergunakan kesempatan hidup ini dengan baik.
berhenti menyakiti hati Tuhan. Mari rendahkan diri di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini kita pernah meninggalkan Tuhan karena oleh kesibukan kita, karena ego kita tidak mempedulikan Tuhan. Bertobat supaya kita boleh menerima hadiah yang Tuhan janjikan. Tuhan tidak bermaksud untuk memaksa kita ke gereja. Tuhan bukan Tuhan yang menjadi pengemis mau dengan persembahan kita. Kalau hari ini kita mempersembahkan harta kita kepada hamba-hamba Tuhan, mempersembahkan harta kita bagi gereja, itu bukan merupakan tagihan dari Tuhan. Itu adalah bagian bukti kita mencintai apa yang menjadi misi Tuhan. Itu bukan target, tetapi target Tuhan adalah jiwa kita. Jiwa yang datang kepada Tuhan, membawa pergumulan kita kepada Tuhan. Itu buktinya kita tidak sombong. Tapi kalau kita mau mengandalkan kekuatan kita sendiri, silakan. Tuhan ingin lihat sejauh mana kita mampu bertahan. Karena kita harus menyadari bahwa hari ini kalau kita memiliki pekerjaan, itu karena berkat Tuhan. Hari ini kalau kita banyak uang, itu semua sumbernya adalah daripada Tuhan yang memberi kita kesehatan, kemampuan untuk kita beraktivitas, sehingga kita mampu memperoleh semuanya itu. Kalau hari ini kita memiliki kekayaan yang tidak tertandingi, itu semua adalah berkat Tuhan. Lalu bagaimana mereka yang miskin? Mereka yang tidak memiliki kepandaian dan kehebatan. Di mata Tuhan tetap sama. Tuhan tidak menilai dari karirnya, tidak menilai dari hartanya, dari duitnya, tetapi jiwanya sangat berharga bagi Tuhan. Mari saudara Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bawa pergumulan kita di hadapan Tuhan, supaya hidup kita diberkati, supaya anak cucu kita diberkati. Apalah arti kita memiliki kekayaan, tetapi kita tidak memiliki kebahagiaan? Apalah arti kita memiliki kebahagiaan tapi kita tidak memiliki Tuhan? Tetapi kalau kita menyadari semuanya itu, semua yang kita miliki, semua yang kita rasakan, kita sadar bahwa itu semua adalah Tuhan yang menyediakannya bagi kita. Saya yakin dan percaya, seberat apapun masalah dalam kehidupan kita, seberat apapun pergumulan dalam persoalan yang kita hadapi, kita akan mampu setia menghadapi persoalan-persoalan yang ada, menghadapi masalah-masalah yang ingin menggeser iman kita dari hadapan Tuhan. Kalau kita memiliki Tuhan, Tuhan itu sendiri yang memberi kita kekuatan, memberi kita kemampuan, sehingga kita boleh mencapai puncak suatu kesuksesan yang sesungguhnya, bukan hanya memberi pengharapan palsu.
sukses dalam iman, sukses dalam pengharapan, sukses dalam pilihan. Itulah hikmat yang dikehendaki Allah, supaya kita hidup berharga di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat pertolongan-Mu yang menyertai kami, sehingga di kesempatan ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali bagaimana kami harus bersyukur dalam segala hal. Mungkin kami mampu bersyukur ketika kami memiliki banyak uang, ketika kami memiliki karir. Tetapi apakah setiap pribadi kami mampu bersyukur ketika kami mengalami kesulitan dalam hidup, mengalami keterpurukan, mengalami persoalan-persoalan yang menimpa kami? Hanya Engkau yang mampu menyelidiki hati kami. Sejauh mana kami mampu mengasihi Tuhan, sejauh mana kami sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan. Hamba merindu pada saat ini Engkau memberkati umat-umat-Mu yang sedang monitor channel ini. Kiranya Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka, memberkati iman pekerjaan mereka, memberkati cita-cita pengharapan mereka, sehingga ketika kami mampu bersyukur, mampu melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan, kami boleh menyerahkan hidup kami, menyerahkan hati kami sepenuhnya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah berbicara kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati. Bapak Ibu saudaraku dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, tuntunan dari Yesus Kristus, dan urapan kuasa Roh Kudus senantiasa memberkati kita, memberkati anak cucu kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.